Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Amma ba'du. Sidang Jumat di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Lubuk Linggau, hafidhakumullah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di 10 awal Dzulhijjah, di mana Allah memudahkan kepada kita dengan amalan-amalan saleh. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka Allah berfirman, apa-apa yang Allah berikan kepada kalian dari kenikmatan itu pasti datangnya dari Allah, dan wajib untuk kita bersyukur atas kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan memberikan kenikmatan yang over and over again, yang more and more again, tambahan di atas tambahan kenikmatan yang ada. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, maka tunggulah azab Allah yang perih dan pedih. Maka dari kenikmatan yang Allah berikan di 10 awal Dzulhijjah, dari beberapa hari ke belakang, Allah telah memudahkan kepada kita untuk berpuasa di siang-siangnya, dan Allah memudahkan kepada kita untuk salat berjamaah dengan 12 dari amalan sunnah rawatib padanya, dan dimudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan mengajar pada hari-hari itu, dan kemudian ditutup dengan hari yang ke-10 melaksanakan salat Id berjamaah, kemudian ditutup dengan melaksanakan sembelihan dan memakan sembelihan kita yang merupakan sunnah. Maka kenikmatan ini kenikmatan yang agung, karena pada hari-hari itu hari yang agung di sisi Allah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abi Daud. Dan saya akan membacakan lafaz dari Imam Abi Daud. Berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu salihat ahabbu ilallah min hadhil ayyam ay ayyamil ashr." Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada amalan-amalan soleh yang pada saat itu sangat dicintai oleh Allah kecuali amal-amal soleh yang dilaksanakan pada 10 awal Dzulhijjah. Maka 10 awal Dzulhijjah telah kita lewati. Maka di sini bagi kita yang telah meraih faith booster, bagi kita yang telah meraih pelejitan keimanan dengan ibadah-ibadah yang besar, dengan ijtihad yang kuat, dengan work hard dari ibadah kita di 10 bulan Dzulhijjah yang lalu, maka please wala tagtaru
anfusakum bi a'malikum as-shalihat. Maka please wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian tertipu dan janganlah kalian taghtarun anfusakum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa diri dan ujub dari amal-amal saleh yang telah diraih di 10 awal Dzulhijjah, karena perkara itu tidak mewajibkan kepada kita dan mengharuskan kepada kita untuk terstagnasi dari amal-amal yang akan kita lalui now and forever, sekarang dan yang akan datang kelak. Kenapa? Karena jangan tertipu wahai saudara-saudaraku dengan amal-amal kalian, kemudian kalian merasa cukup dan terstagnasi dari amal-amal soleh. Maka Allah tidak menginginkan perkara itu. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman di akhir surat Al-Hujr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka maknanya, ibadahlah kalian terus, kontinuitas dalam keadaan hidup di dunia ini, melaksanakan ibadah yang terus menerus. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian al-yaqin. Wa ma makna al-yaqin huna? Lalu apa makna yakin di sini? Maka tafsir ahli sunnah mengatakan yakin adalah al-maut. Maka maknanya al-yaqin adalah maut. Ibadahlah kalian sampai kalian meninggal, jangan terstagnasi. Maka telah ditafsirkan oleh salaf ayat ini bermakna al-yaqin adalah al-maut. Pertama datang dari Salim ibni Abdillah, yang mana sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di tafsir Al-Quran. Dari sanad Muhammad ibn Bashar dan dia Bundar Imam, an Yahya ibn Sa'id dan dia Al-Qattan Imam, an Sufyan dan dia Sufyan Ats-Tsauri, an Tariq ibni Abdurrahman dan dia rawi yang saduq hasanul hadis. Dari Salim ibni Abdillah ibni Umar meriwayatkan Salim bahwa dia membaca ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maknanya ibadahlah kalian sampai datang maut menjemput. Asar yang hasan dari ucapan salaf kita Ibnu Salim ibni Abdillah ibni Umar. Dan telah datang juga selain dari Salim, dari Qatadah ibnu Di'amah, yang masih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih. Haddatsana Bishr ibnu Mu'ad thiqah, dari Yazid ibnu Zurai', dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, sanadnya juga sahih. Dan begitu pun telah datang juga dari Mujahid dengan sanad dari Waraqah an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka 3 tabi'i dari murid-muridnya Ibnu Abbas yang agung. Maka Salim ibni Abdillah muridnya Abdillah ibni Umar, dan juga dari Qatadah ibnu Di'amah muridnya Anas, dan juga dari Mujahid muridnya Ibni Abbas, semuanya sepakat mengatakan bahwa makna ayat ini wa'bud rabbaka, ibadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya terus continuity, istiqamah sampai datang maut menjemput. Ini tafsir as-salaf dari sanad-sanad yang sahih. Maka di sana dari tafsir as-sufiyah, yang mana mereka dalam keadaan sesat, mereka mengatakan makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin adalah al-ma'rifah, ma'rifatillah. Sehingga mereka orang-orang yang sudah mencapai tingkat wali, maka tidak butuh lagi untuk beribadah, karena makna ayat bagi mereka, ibadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang ilmu ma'rifat. Maka di saat mereka mencapai menjadi tingkat wali auliyaillah, maka cukup, tidak butuh lagi untuk beribadah. Maka dari ayat yang kita tafsirkan dari salaf tadi, kita mengetahui bahwa kita tidak pantas dengan amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk faith booster, untuk melipat gandakan amalan-amalan, dan untuk melejitkan keimanan kita. Kemudian kita berstagnasi dan kita merasa cukup, maka itu adalah suatu kesalahan.
Maka oleh sebab itu ya ibadallah, janganlah kalian terputus dari amal-amal yang saleh, karena amal-amal yang saleh yang telah kita lalui itu tidak cukup. Pundi-pundi emas amal-amal saleh kita tidak cukup. Zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan amal-amal saleh untuk yaumil ma'ad, untuk hari akhirah itu belum cukup. Maka bagaimana kalau begitu? Terus laksanakan amal-amal di awal bulan Dzulhijjah, dan begitupun pada hari-hari now and forever, sekarang dan yang akan datang, kita terus beristiqomah melaksanakan amal-amal saleh. Meskipun jika kita tidak mampu untuk melaksanakan dengan perfeksionis, dengan kesempurnaan seperti di hari-hari yang telah lampau, maka tidak apa-apa melaksanakan hanya beberapa salat rawatib, dan melaksanakan tetap kewajiban salat berjamaah, dan melaksanakan salat malam yang tadinya 11 rakaat tidak apa-apa menjadi hanya 3 rakaat witir. Yang jelas tidak terstagnasi dari amal-amal kita as-salihah, karena telah datang nas bahwa yang menjadi the point dalam permasalahan worship, dalam permasalahan worship ibadah adalah continuity yang kita lakukan kepada Allah, bukan besar dan banyak kemudian terputus, tidak. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Datang seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallah, wahai Rasulullah, amalan-amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, adwamuha walau qil, adwamuha walau qil. Maka amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah continuity, terus menerus beribadah kepada Allah sampai meninggal, walau qil, meskipun dia dalam keadaan sedikit. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfiruh, innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wala tagtaru anfusakum bi'amalikum as-salihat. Maka wahai saudara-saudaraku, please, janganlah kalian tertipu dengan amal-amal saleh yang telah diraih di masa yang lampau. Karena apa? Karena akan membuat kita ujub, akan membuat kita menjadi sudah cukup ibadah, kita sudah menjadi waliullah, kita sudah menjadi orang-orang yang saleh di sisi Allah. Never ever. Jangan terpikirkan perkara seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kalian lakukan di 10 awal Dzulhijjah, dari siyam, min qiyam, min talabatil ilm, min salatil id, min al-udhiyah, dari sembelihan, itu Allah mudahkan kepada kalian. Maka berapa dari manusia ingin melaksanakan salat id bersama, namun Allah gagalkan. Berapa dari manusia ingin puasa di hari-hari awal Dzulhijjah 9 hari, dari awal sampai hari Arafah, Allah gagalkan. Allah tidak menginginkan mereka melaksanakan ibadah, karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Maka apa yang mereka inginkan dari manusia untuk melaksanakan peribadatan, kalau Allah tidak menginginkan kemudahan dari mereka, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka inginkan, Allah halangi, Allah putuskan jalan kepada kebaikan. Maka berapa banyak yang pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah mereka tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat sama sekali. Dan mereka tidak berpuasa sunnah, bahkan puasa Ramadan pun dulu tidak pernah melaksanakan puasa. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan jangan tertipu wahai saudara-saudaraku atas apa yang telah kita raih dari amal-amal saleh di hari-hari yang telah lalu. Dan ketahuilah, wala tagtaru anfusakum bil a'mal as-salihah, jangan kalian tertipu
dengan amal-amal soleh yang telah kalian raih. Setelah kita mengetahui tadi bahwa bisa jadi itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena telah datang dalil agar kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi semata-mata seseorang sekarang this time bisa datang ke Masjid Asy-Syafi'i melaksanakan salat wajib Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', yang kata Allah wajib bagi kaum muslimin datang ke masjid di hari Jumat dan meninggalkan bisnis tender dan jual beli. Siapa yang menjamin diri kita untuk bisa hadir di sini? Never ever. Tapi karena Allah memudahkan kepada kita bisa hadir di sini, bisa melaksanakan ibadah kepadanya yang agung, yang wajib, maka itu hakikat dari peribadatan kita kepada Allah. Wala taqtaru anfusakum bi amalikum as-shalihat. Maka oleh sebab itu jangan tertipu wahai saudara-saudaraku dari zat, dari mengumpulkan amalan-amalan, pundi-pundi amal kita di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, maka itu semua karena Allah mudahkan kepada kita. Bukan ijtihad kita, bukan hard work kita, bukan semangat kita, bukan kecerdasan kita, tetapi karena Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh tersebut. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dan dia rawi yang thiqah dari As-Sunabihi, seorang tabi'i yang thiqah, an Mu'ad ibn Jabal, dari Mu'ad ibn Jabal. Berkata Nabi kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, u'allimuka kalimat la tada'ahunna fi kulli duburim minas shalah." Wahai Mu'ad, aku berikan kepada kamu doa yang jangan engkau lewatkan dari sujud akhirmu, dari tasyahud akhirmu, atau setelah salat, yang jelas jangan luput doa yang agung ini. Apa itu? Nabi mengajarkan kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya, Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku, mudahkan aku, ala dzikrika, atas selalu berzikir kepadamu, ala syukrika, atas selalu bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Hadis ini hadis yang sahih, telah disahihkan oleh Syekh kami Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa seseorang, Masya Allah, bisa beribadah dengan mudah bukan karena kerajinan dia, semangat yang keras dia, tetapi karena Allah mudahkan atas dirinya. Wala taqtaru li anfusikum wala taqtaru anfusakum bi amalikum as-shalihat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, janganlah kalian tertipu atas diri kalian ujub. Aku ini orang soleh, surga itu dekat denganku. Adapun mereka orang-orang di sana jauh dari surga, penghuni neraka. La wala taqtar bi anfusikum min amalikum as-shalihat. Maka jangan kalian tertipu dari amal-amal saleh yang telah kalian raih. Karena apa? Because the point is al-istiqamah. Karena yang menjadi poin adalah al-istiqamah. Maka bisa jadi kita dalam keadaan ketaatan di tahun ini ataupun di era ini, kemudian wallahu a'lam kita melaksanakan kebid'ahan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan di waktu yang akan datang, kemudian maut menjemput kita dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa yang menjamin? Maka oleh sebab itu la tabtaru anfusakum bi a'malikum as-shalihat. Maka sekali lagi kami tegaskan, jangan tertipu dengan amal-amal saleh yang telah kita raih dari semua amal-amal ibadah, karena yang menjadi poin adalah Allah merahmati kita dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mati dalam keadaan al-istiqamah, mati dalam keadaan melaksanakan amal-amal salehah dari husnul khatimah. Maka berapa dari hadis yang akan kami sebutkan di mana seseorang bisa jadi terus melaksanakan amal-amal saleh dari mungkin semenjak kecilnya, namun
karena dia tidak istiqomah di akhir hayatnya, maka dia melaksanakan amal-amal yang buruk dan mati dalam keadaan su'ul khotimah dan masuk kepada api neraka. Seperti hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah fayakunu al-jannah bainahu wa bainal jannah illa dhira walakin sabaqahu al-kitab fayamal bi amali ahli an-nar famata ala dhalik fadakhala an-nar." Bisa jadi di antara kalian sibuk melaksanakan amal-amal soleh, mempunyai bagaikan gunung-gunung yang tinggi menjulang dari amal-amal soleh, namun tertulis di takdir, di lauh mahfuz, dia penghuni api neraka. Lalu bagaimana amalan-amalan biasa yang dia lakukan dari amal-amal soleh terputus? Menjelang mautnya, dia akan melaksanakan amalan ahlun nar, orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar dan mati dalam keadaan dosa besar dan meninggalkan amal-amal soleh yang biasa dilakukan, dan dia masuk api neraka karena su'ul khotimah. Ini hadis yang umum fi sahihain an Ibnu Mas'ud. Kita tutup khutbah ini dengan hadis yang spesifik, yang lebih detail, yang lebih description, menjelaskan contoh dari hadis Ibnu Mas'ud yang kami sebutkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Berkata Nabi kita, di dalam pertempuran, kata Sahal ibn Sa'ad, di dalam perang, di dalam jihad, maka Nabi di saat berkumpul dengan para sahabatnya, dia mengisyaratkan kepada seseorang fi ghazwah, dalam pertempuran jihad, man arada minkum an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Wahai para sahabatku, di antara kalian yang ingin melihat di dunia ini sebelum kelak di hari akhirat, dia penghuni api neraka, calon penghuni api neraka. Ini khabar dari Nabi. Nabi datang dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad kecuali wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan dari kepalanya, bukan dari otaknya, bukan dari hatinya, dari Allah wahyu. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari calon penghuni api neraka, lihatlah orang itu. Maka seluruh para sahabat terasa takut dan merasa heran. Kenapa orang ini disebutkan di dalam hadis kana min a'zamil muslimin? Dia adalah dari kaum muslimin yang agung. Di siang hari meradang, menerjang sebagaikan singa padang pasir yang menebas leher-leher orang-orang kafir dalam jihadnya. Dan di malam hari dia melaksanakan salat malam, yang mana menangis takut kepada Allah. Maka orang ini dalam keadaan full ibadah yang prima. Lalu bagaimana dikabarkan oleh Nabi orang ini menjadi penduduk api neraka? Itulah yang kita inginkan di sini menjadi poin pendalilan. Fayatba'ahu rajul, maka ada yang mengawasi orang ini terus diikuti. Fala yazalu ala khairin hatta lamma juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Terus dalam keadaan kebaikan sampai suatu hari di dalam pertempuran yang dahsyat dia terkena luka, terkena cabikan, terpotong-potong dan belum mati. Maka terkapar di medan perang, tidak bisa kembali ke base camp Nabi. Maka di situ diikuti oleh sahabat ini, maka fastajalal maut bidubabati sayfihi. Dia bunuh diri, tidak sabar dengan luka, tidak sabar dengan rasa sakit yang ada pada dirinya. Maka dia menancapkan pedangnya ke tanah dengan terbalik, di mana pedangnya terhunus ke langit, dan dia menancapkan dengan kuat pedangnya dalam keadaan terhunus ke langit, di bumi ditancapkan. Kemudian dia menjatuhkan dirinya dari arah dada jantungnya. Fakharaja baina katifai, maka pedang itu menghunus dan keluar dari arah belakang, dari belikat arah jantungnya,
maka orang ini mati dalam keadaan bunuh diri, dalam keadaan dosa besar, dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang yang melihat ini kembali kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sadaq, wahai Rasulullah, engkau telah benar." Apa yang terjadi? Disebutkan cerita itu. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sungguhnya yang menjadi the last destination, yang menjadi dermaga akhir pelayaran amal-amal hidup kita, tergantung dengan terminal akhir kita berada. Jika terminal akhir kita dari amal-amal soleh di terminal kebaikan, husnul khotimah, kita masuk surga. Namun jika the last destination, akhir dari muara kita, mati kita dalam keadaan su'ul khotimah, maka kita akan masuk api neraka. Dan Nabi mengatakan bahwa orang ini seperti di hadis yang pertama, barang siapa yang ingin melihat penduduk ahli surga yang masih hidup, lihatlah kepada orang ini. Maka the point is, orang ini masuk api neraka. Karena apa? Amal-amal yang soleh yang dia lakukan, bahkan berjihad dengan Nabi, salat malam di malam-malamnya, namun di api neraka. Kenapa? Karena su'ul khatimah. Maka kembali kepada permasalahan kita, la tagtaru anfusakum bi a'malikum as-salihat. Maka bagi yang telah diberikan oleh Allah amal-amal saleh sepanjang hidupnya, dan yang dekat dari 10 bulan Dzulhijjah yang telah lampau, please jangan tertipu. Terus melaksanakan amal-amal saleh meskipun sedikit. Terus melaksanakan amal-amal saleh dan menjauhkan dari amal-amal buruk, karena kita tidak tahu apakah last destination akhir dari hayat kita su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Mari kita berdoa dan kita aminkan. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia. Amin. Wa an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin. Wa an yursyida wulata umurina. Wa an yurziqana rizqan amalan thayyiban mubarakan. Maka kita artikan, wahai Allah, jadikanlah negara NKRI Indonesia tercinta ini negara yang aman sentausa. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri kami seperti Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan juga anggota MPR, DPR di pusat ataupun di daerah, Allahumma arsyudhum. Wahai Allah, bimbinglah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka jika dibimbing, mereka yang membuat constitution, undang-undang, akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat yang taat kepada para pemimpin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang wajib kita taat kepada mereka, kita taat sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada mereka, pemimpin-pemimpin yang tadi diberkati oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah. Kita taat kepada mereka dalam ketaatan bil ma'ruf. Maka jika pemimpin dalam keadaan memimpin mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan rakyat yang taat kepada pemimpinnya yang takut kepada Allah, maka akan jadilah Indonesia negara yang gemah ripah, loh jinawi, negara yang jaya raya, kaya raya. Maka yang terakhir kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal dan rizki-rizki yang melimpah, dan berikanlah kepada kami ilman nafi'an, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana semakin kita menggali ilmu, semakin kita jatuh tersungkur takut kepada Allah karena takut kepadanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang-orang yang paling takut di sisi Allah, mereka para ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dhikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna